Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Max Motovlog di sini. Jadi riding kali ini saya cuma mau menjelaskan dari pertanyaan dari salah satu komen di video saya, cara untuk gabung ke sebuah klub atau komunitas itu detailnya bagaimana sih. Jadi kalau kalian mau gabung di sebuah klub atau komunitas motor, kalian lihat dulu, kalian cari tahu dulu ini komunitasnya baik apa tidak. Baik apa tidak ini dalam artian apakah membawa dampak positif bagi kalian atau tidak. Karena klub atau komunitas itu macam-macam. Ada yang bawa positif, ada juga yang bawa dampak negatif. Sebaiknya ya gabung yang bawa positif saja. Misalnya seperti apa itu? Klub atau komunitas yang bisa berdampak positif. Kita bisa lihat komunitasnya Den Dimas. Nah itu kan bisa sangat berdampak positif. Dan ya komunitas saya juga berdampak positif. HVIC Makassar itu berdampak positif sekali. Bukan cuma sebagai sebuah klub yang mewadahi para pengguna Versa, tapi kita juga sering melakukan pendidikan safety riding kepada masyarakat. Dengan cara ya kita harus safety riding duluan, supaya masyarakat itu melihat bahwa beginilah cara yang benar. Oke, jadi setelah kalian mencari tahu atau memilah dan memilih klub atau komunitas mana yang berdampak positif bagi kalian, silakan deh gabung. Tapi biasanya dari klub atau komunitasnya sendiri itu, kalau ada anggota baru yang baru mau gabung, itu tidak semudah itu. Biasanya ada beberapa tahap dulu yang harus dilewati. Biasanya seperti itu. Kalau kami di HVIC Makassar, Honda Versa Indonesia Club, chapternya Makassar, itu ada tiga tahapan yang harus dilewati sebelum kalian menjadi member resmi HVIC chapter Makassar. Yang pertama itu yang jelas harus punya motor jenis Honda Versa 150 dan kelengkapannya lengkap, baik itu surat-surat maupun kelengkapan di motor seperti WSR, spion. Pokoknya aman motornya, bisa layak jalan. Kalau untuk modifikasi itu sih terserah individunya masing-masing. Kita nggak memaksa sama sekali. Yang kita mau dari para member ini ya mereka bisa menerapkan safety riding di tengah-tengah masyarakat. Bisa berdampak positif bagi masyarakat dan menyebarluaskan dampak positif itu. Ya. Terus tahap kedua,
Setelah semua persyaratan pertama lengkap seperti administrasi diri dan administrasi kendaraannya itu sendiri lengkap, kalian bisa langsung ikut kopdar. Itu kopdarnya HPIC Makassar setiap hari Rabu malam dan Sabtu malam. Jadi ada di malam Kamis dan malam Minggu. Ini akan rutin dilihat selama 3 bulan pertama. Kalau dinilai serius, ya bisa langsung ke tahap berikutnya, di mana tahap berikutnya itu adalah macet. Ntar kita lewati dulu macetnya. 2 hours later. Betul-betul berkendara di kota itu harus butuh sabar, harus tahan mental. Oke, jadi kita lanjut saja deh daripada tunggu macet. Tahap ketiga itu setelah kalian dinilai rajin mengikuti kopdar, di mana kopdarnya itu setiap hari malam Kamis dan malam Minggu, kalian bisa ikut touring. Nah, dimana syarat touringnya HPIC Makassar ini sejauh, kalau nggak salah 500-800 ya, mungkin 800 kilo Makassar Toraja. Jadi ya, kalau semua syarat-syarat itu lengkap, dari yang pertama mulai dari kelengkapan administrasi diri, kelengkapan administrasi kendaraan lengkap, kopdar rutin hadir, dan latihan touring sejauh kita sebutnya latihan touring, karena tidak semua juga bisa langsung touring kan. Jadi kita ajak touring dulu sejauh 800 kilo maksimal. Nah, kalau kalian sudah bisa, baru kita angkat jadi member resmi. Tapi kalau salah satunya belum lulus, ya itu akan terus dijalani sampai dinilai lulus. Kalau dari HPIC Makassar sih begitu caranya. Entah kalau di klub-klub lain. Oh ya, klub atau komunitas motor ini sendiri biasanya ini harum sekali apa? Saya tidak bisa bernapas, harum sekali. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa klub atau komunitas motor itu biasanya terbagi dua. Ada yang komunitas yang memang betul-betul kalian diwajibkan ikut sana sini, dan ada juga yang maksudnya yang wajib ikut sana sini itu maksudnya yang komunitas yang mengikat. Ini ada yang harum sekali lagi. Terus yang kedua, komunitas atau klub yang sifatnya tidak mengikat, seperti komunitasnya Den Dimas itu kan, Termos, itu kan sama sekali tidak mengikat. Kalau kalian mau ikut ya nggak apa-apa, kalau kalian tidak mau ikut juga nggak apa-apa. Tapi kalau HPIC Makassar itu sendiri bisa dibilang cukup mengikat, bahwa kalian harus ya seenggaknya ikut kopdar minimal itu minggu pertama, minggu kedua ikut, minggu ketiga apa ya tidak apa-apa, asal ada kabar. Sebenarnya itu saja, asal ada kabar ya nggak apa-apa. So, jadi pilihlah grup komunitas yang berdampak positif bagi kalian. Jangan karena kalian mau dianggap apa begitu, terus kalau kalian masuk sebuah klub atau komunitas yang tidak jelas, yang ujung-ujungnya itu berdampak negatif bagi kalian sendiri. Bukannya apa, kita ini kan cuma
dipertemukan oleh hobi. Nah, hobi kita ini kan naik motor. Jadi untuk apalah kita merusak nama kita gara-gara masalah hobi. Tapi dampak positifnya kalau kita ikut ke dalam sebuah klub atau komunitas yang positif, kita juga bisa mendapat banyak teman, kita bisa mendapat banyak relasi, kita juga bisa belajar bagaimana caranya mengelola sebuah organisasi. Macet lagi. Ini di Makassar semua macet. Pasti nih banyak mie apa? Banyak mie rumah makan yang bertirai. Asam ya, bulan puasa ini. Tangkis mie itu. Sini tuh lampu merahnya pas di sini menyala, di bagian sana juga menyala. Jadi yang belok sama yang lurus itu tabrakan. Jadi bagaimana? Apakah kalian yang menonton video ini ada yang tergabung dalam sebuah klub atau komunitas? Kalau iya, ayo di-share bagaimana apa pengalaman apa yang sudah kalian dapatkan dari klub atau komunitas kalian. Ayo jangan malu-malu. Kalau saya sendiri dari klub komunitas ini yang bisa saya dapatkan itu bagaimana kita bisa safety riding yang baik. Tentunya tidak cuma sekadar teori tapi langsung dipraktekkan. Terus bagaimana kita bisa menghormati pengguna jalan lain. Dan bagaimana kita memanage atau mengelola emosi kita saat berkendara di jalan, apalagi saat terkena macet. Itu manajemen emosi sangat dibutuhkan. Selain itu tentu ada gift yang lain yang bisa kita dapatkan dengan bergabungnya kita dengan sebuah klub atau komunitas. Misalnya saya ini kan komunitas Honda. Nah, biasanya saya dapat beberapa diskon menarik dari Honda merah. Atau biasa ada acara Honda ya, kita bisa diikutkan secara free alias gratisan. Oh iya, manfaat lain itu setelah kita bergabung dengan sebuah klub atau komunitas, saat kita hendak touring, entah itu banyak rombongan atau cuma sendiri, kita tidak perlu khawatir akan tersesat atau bagaimana, karena kita akan punya saudara di mana-mana. Jadi intinya kita tidak perlu takut dimanapun kita berada. Itu sih yang saya rasakan. Jadi misalnya saya mau ke Toraja. Nah, saya tidak perlu takut karena di sana ada klub lain yang siap, istilahnya antisipasi kalau kita yang sedang perjalanan ke Toraja itu ada kendala di tengah jalan. Misalnya saya mau ke Polman, Polewali Mandar. Nah, kebetulan di sana kan ada APC chapter Polman. Nah, jadi mereka bisa betul-betul mengkondisikan kita selama kita berada di Polman. Itu manfaat yang bisa saya rasakan secara langsung. Oke, jadi sekian dulu
Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Kalau kalian punya pengalaman jangan lupa di-share. Dan apabila kalian suka video ini, jangan lupa like dan share videonya. Dan tentu saja jangan lupa di subscribe channelnya agar kami merasa bahagia dan tetap semangat membuat video seperti ini. Akhir kata, Max Motovlog pamit. Tetap safety di jalan dan see you in the next video. See you in my next video. Goodbye.